Ini biasa kita ngaji Zoom, kita rekam biar nanti bisa murojaah ya. Dan nanti kita upload di YouTube insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore ini, Ahad pertama Ramadan ya, 1441 Hijriah. Kita mulai pertemuan pertama kita dalam membahas syarah usul iman ya. Dan ini adalah sesi kedua dari forum kita, forum baca kitab BLC, yang mana sebelumnya kita udah membahas satu kitab fikih siam, soal wa jawab ya, tanya jawab dalam fikih siam. Alhamdulillah selesai 4 pertemuan. Maka insya Allah hari ini kita lanjutkan dengan kitab yang lainnya. Yang kita pilih adalah syarah usul iman ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita untuk menyelesaikan kitab ini biar kita bisa pindah ke kitab yang lainnya. Dan mungkin untuk pengenalan, jadi forum yang kita bikin ini adalah forum kajian kitab atau forum baca kitab lebih pasnya. Karena kita nggak banyak syarah ya, jadi kita hanya fokusnya dibaca lalu terjemahkan. Ya, tujuan kita yang paling inti adalah untuk melatih pemahaman atau melatih penguasaan kita dengan baca kitab Arab. Ya, jadi ini memang sengaja kita bikin forum ini biar kita punya komunitas untuk melatih kemampuan kita dalam membaca kitab gundul ya. Karena dalam bahasa apapun kita belajar tentu kita biar cepat mahir kita harus punya komunitas. Sama saja antum belajar percakapan, ya belajar hiwar, antum akan cepat mahir kalau antum punya komunitasnya. Jadi ada praktek dalam harian gitu ya. Begitu juga forum baca kitab. Jadi antum belajar sorof nahu, kalau antum nggak punya komunitas baca kitab ya sama saja. Jadi tidak terlatih dan susah juga nanti mempraktekkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah buat kita melatih baca kitab Arab ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan ya, dan kita kita jadikan forum ini sebagai forum silaturahim yang pertama, saling mengenal ya. Yang kedua, forum untuk kita melatih kemampuan kita membaca kitab Arab. Bagi ikhwah yang sudah pernah belajar sorof nahu atau yang sejenisnya, matan al-jurumiyah boleh atau alfiyah mungkin, maka boleh menjadi tim qori ya, tim pembaca untuk kajian kita. Ya, bagi ikhwah yang belum pernah belajar, mungkin untuk sementara bisa jadi pendengar mustami'. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu ya. Yang pertama dapat ilmunya, yang kedua dapat motivasinya, biar kita bisa seperti teman-teman yang lainnya bisa membaca kitab gundul. Ya. Baik, kita mulai insyaallah. Ana akan baca muqaddimahnya dan nanti insya Allah akan dipanggil ikhwah yang sudah nulis namanya untuk jadi pembaca. Dan kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan kitab ini dengan dengan lancar ya. Dan insya Allah kita nggak ada target apapun, jadi seberapa dapat dalam satu hari udah kita sampai di situ. Jadi insya Allah waktu kita batasnya waktu saja, jadi 5:30 selesai udah gitu ya. Nah, jadi ntar dipanggil ikhwah yang membaca dan nanti insya Allah akan digilirkan. Baik, kita mulai dari Al-Muqaddimah. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Syarah Usul Iman. Ini ditulis oleh Syekh Al-Mukarram Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, dan ini beliau di antara ulama besar ya di masanya di Saudi Arabia. Dan ini adalah kitab yang sangat bermanfaat sekali untuk mengenalkan kepada kita tentang akidah kita, terutama berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam ya. Ya, maka kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya mau belajar akidah, apa yang saya pelajari? Maka tentu yang pertama sekali untuk belajar adalah untuk mengenal tentang rukun Islam dan rukun iman, karena akidah itu kan artinya iman, berkaitan dengan keyakinan ya. Maka apa yang saya yakini? Yang pertama adalah antum yakin dengan syahadat antum, yang kedua antum yakin dengan rukun iman yang 6. Apa saja yang perlu saya yakini dari rukun 6, dari rukun iman yang 6 itu, ini akan kita pelajari. Baik, saya mulai ya, insyaallah saya akan kasih contoh cara atau teknis baca kitab kita. Jadi baca lalu nanti diterjemahkan. Nah, insyaallah nanti kalau i'rabnya mungkin nggak lengkap ya, jadi mungkin i'rab yang agak susah saja baru kita tanya ya.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi nanti cara baca antum harus baca semua harokat akhirnya. Ya, namanya latihan baca kitab tentu harus kita harokatin semua harokat akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. Baik, ini namanya khutbatul hajah, yaitu khutbah pembuka. Kita artikan ya, ini sering kita dengar tapi mungkin kita belum tahu maknanya, maka kita terjemahkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, lillahi, milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dari kata isti'anah, kita minta memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, kita mohon ampun kepadanya, minta ampun. Wa natubu ilaihi, dan kita juga bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kita berlindung dengan nama Allah. Min syururi anfusina, dari semua kejelekan yang ada pada diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari semua keburukan yang ada dari amal-amal kita, itu amal-amal yang buruk maksudnya. Man yahdihillah, siapa yang Allah kasih dia hidayah. Maka Allah di sini fa'il ya. Maka kita baca man yahdihillahu, ya, Allahu fa'il. Siapa yang Allah beri dia hidayah, fala mudilla lahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Mudilla artinya menyesatkan lahu baginya. Kalau Allah sudah kasih dia hidayah, maka siapapun tidak akan bisa membuat dia tersesat. Wa man yudlil, sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan dia, fala hadiya lahu, maka niscaya tidak ada lagi yang bisa mendatangkan hidayah untuknya. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallahu, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanya Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya, abduhu. Abduhu ini khabar anna, maka kita baca abduhu. Wa rasuluhu, ya, bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia sama seperti manusia biasa, dia hanyalah hamba Allah dan dia rasulnya. Bedanya dia hamba Allah, tapi Allah kasih dia ar-risalah, yaitu kerasulan dan kenabian. Inilah beda antara Nabi Muhammad atau para nabi dengan manusia lainnya. Baik, sallallahu alaihi, ya, semoga Allah berikan salawat untuknya, wasallama, juga salam, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, ahlu bait, wa ashabihi, dan juga kepada sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum, dan juga kepada orang yang mengikuti mereka. Jadi hum ini kembali kepada ashab, ya, dan keluarga Nabi dan orang-orang yang hidup sezaman Nabi, ya. Jadi semoga Allah berikan salawat, yaitu keselamatan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Bi ihsanin, dengan cara yang baik. Nah, jadi ada qaidnya, ada taksisnya, bahwasanya yang mengikuti dengan cara yang baik. Maka ada orang yang mengikuti tapi bukan dengan ihsan, maka ini tidak masuk dalam doa Nabi, ya. Wasallama taslima, dan semoga Allah berikan keselamatan. Semoga Allah juga berikan sampaikan ucapan salam kita, ya, dengan benar-benar sampai, ya, ini maf'ul mutlak. Wasallama tasliman, baik, dengan benar-benar salam. Amma ba'du, ya, ini kalimat pembuka namanya, ya, huruf untuk membuka sebuah kalam, sebuah ungkapan. Amma ba'du, ya, selanjutnya, fa inna ilmat tauhidi asyraful ulumi wa ajalluha qadaran. Fa inna ilmat tauhid, sesungguhnya ilmu tauhid adalah, ya, maka asyrafu ini khabar inna. Kita baca asyrafu khabar inna marfu. Sesungguhnya ilmu tauhid adalah asyraful ulum, adalah ilmu yang paling mulia. Wa ajalluha qadaran, dan yang paling tinggi nilainya. Ajal yang paling tinggi, qadaran nilainya. Wa aujabuha matlaban,
dan yang paling wajib untuk dituntut. Aujab yang paling wajib, matlaban sebagai yang dicari atau yang dipelajari, yang dituntut. Li'annahu, ya, kenapa? Kenapa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia? Li'annahu al-ilmu billahi ta'ala. Karena ilmu tauhid itu adalah ilmu kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi, dan mengenal tentang nama-nama Allah. Wa sifatihi, mengenal tentang sifat-sifat Allah. Wa huquqihi ala ibadihi, dan mengenal hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Maka ilmu tauhid paling mulia karena dia mengenalkan kita dengan Rabb kita, pencipta kita. Wali annahu, alasan yang kedua kenapa ilmu tauhid mulia, wali annahu miftahut tariqi ila Allah. Karena dia ilmu tauhid adalah miftah, kunci, at-tariq, jalan, adalah kunci atau pembuka jalan ilallahi, menuju Allah Subhanahu wa taala, wa asasu syara'ihi, dan dia adalah asas, fondasi dari semua syariat. Ya, maka orang yang tauhidnya selamat, maka syariatnya insyaallah selamat meskipun tidak sempurna. Tapi kalau tauhidnya sempurna, insyaallah syariatnya bisa diterima meskipun tidak banyak, ya. Maka dia asas. Berbeda sama orang yang syariatnya banyak, amalannya banyak, tapi tauhidnya bermasalah. Dia melakukan kesyirikan misalnya. Maka ini tidak benar. Maka ilmu tauhid adalah asas. Dia adalah pokok fondasi dari semua syariat. Walida, ya, syariat di sini adalah maksudnya juga syariat dari ajaran dari rasul-rasul, ya. Baik syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam atau syariat Nabi sebelumnya. Ya, walida, ya, ajma'at ar-rusulu, oleh sebab ini, walida, oleh sebab ini, ajma'at ar-rusulu, ar-rusulu fa'il dari ajma'at, artinya ijma', sudah sepakat, ya, sepakat para rasul ala da'wati ilaih, untuk mendakwahkan atau untuk mengajak menujunya menuju siapa itu, menuju tauhid, menuju kepada mentauhidkan Allah. Artinya semua rasul sepakat akan dakwah ini, ya, bahwasanya itu adalah dakwah inti dari para rasul. Qala Allah Ta'ala, mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, ini dalilnya bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah inti dari para rasul. Ya, Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus, arsalna, kami utus, min qablika, dari sebelummu Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali saya, fa'buduni, maka sembahlah saya. Ya, maka ini ijma'nya atau ijma' maksudnya adalah kesepakatan dakwah para rasul adalah mendakwahkan akan tauhid. Nah, wa syahida. Nah, lalu alasan selanjutnya kenapa ilmu tauhid yang mulia? Ini alasannya, wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyati. Wa syahida li nafsihi, Allah bersaksi. Wa syahida ini fi'il madhi, fa'ilnya mustatir huwa, ya. Wa syahida li nafsihi ta'ala, dan Allah bersaksi untuk dirinya yang maha tinggi, bil wahdaniyah, akan keesaannya. Wahdaniyah artinya keesaan. Wa syahida biha lahul malaikatuhu. Wa syahida biha lahu malaikatuhu. Malaika fa'il dari syahida. Ya, dan bersaksi akannya, akan wahdaniyah, akan keesaan Allah, juga para malaikatnya. Wa ahlul ilmi. Begitu juga ahlul ilmi, yaitu para ahli ilmu, para ulama. Maka di sini kata ahli mufassir, ini menandakan Allah sangat mengagungkan para ulama. Karena Allah gandengkan penyebutan mereka bersama Allah, bersama dirinya, dan juga bersama malaikat. Mana dalilnya? Ini dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, wal malaikatu. Begitu juga malaikat bersaksi. Jadi malaikat itu maktuf kepada Allahu, fa'il, maktuf kepada Allahu, maka Allah bersaksi, malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan yang ketiga bersaksi adalah para ahli ilmu. Jadi Allah gandengkan penyebutan ahli ilmu bersamanya, bersama namanya, bersama para malaikat. Ya. Wa ulul ilmi, dan juga para ahli ilmu, qaiman bil qisti. Ya, di antara kesaksian mereka adalah bahwasanya Allah itu adalah qaiman bil qisti, yaitu maha adil. Ya.
menegakkan keadilan, al-qisti, keadilan. La ilaha illa huwa. Diulang lagi di sini bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Azizu Al-Hakim, Maha Agung, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Baik. Sekali lagi, walama kana atau walima kana ya. Tapi cocoknya baca walama ya. Walima kana hadza sya'na tauhid. Sya'na ini khabar kana ya. Walima kana hadza isim kananya. Sya'na khabar kana mansub. Walima kana hadza sya'na tauhid. Ya, kita ini sya'na. Walima kana hadza sya'na tauhid. Ya, dan tak kala ini menjadi dan tak kala kita sudah mengetahui bahwasanya ini adalah keagungan ilmu tauhid, kana lizaman ala kulli muslimin, maka sewajibnya, sepatutnya, kana lizaman sepatutnya ala kulli muslim, terhadap setiap muslim, an ya'taniya biha, untuk ya'taniya, itu memfokuskan diri. Ya'tani artinya mencurahkan perhatian. Ya, tatkala seperti ini keagungan ilmu tauhid, maka semestinya terhadap setiap muslim untuk mencurahkan perhatiannya, baik ta'alluman, baik secara ta'lim, ta'allum artinya mempelajarinya, ta'allum, wa ta'liman, dan mengajarkannya. Maka di antara keagungan dakwah adalah ketika engkau mempelajari tentang tauhid, lalu engkau mengajarkannya. Wa tadabburan, dan engkau mentadabburi tentang ilmu tauhid. Wa i'tiqadan, yang paling penting adalah engkau meyakininya. Ya, maka perhatian kita terhadap ilmu tauhid adalah 4 ini. Yang pertama apa? Ta'allum. Kita pelajari, kita baca, lalu kita dengar dari para ustadz kita, masyayikh kita. Wa ta'lim, lalu kita ajarkan apa yang sudah kita pelajari. Wa tadabbur, dan kita tadabburi. Wa i'tiqadan, yang paling penting yaitu kita yakini. Wajib yakin ya dengan apa yang sudah kita ketahui dari ilmu tauhid. Ya, liyabniya dinahu, supaya dia bisa membangun. Ya, beni artinya membangun. Dinahu maf'ul bih, supaya dia bisa membangun agamanya, membina agamanya ala asasin salimin, di atas pondasi yang salim, yang selamat. Ya, bukan di atas kesyirikan, bukan di atas syubhat, bukan di atas bid'ah dan seterusnya, tapi engkau membangun agamamu di atas asas pondasi yang salim, yaitu tauhid yang selamat. Wa ta'minan ya, wa ta'minan ya, dan di atas ketenangan. Itu mi'ninan artinya ketenangan. Dari itma'anna yatma'innu, itu mi'nan ya. Wa taslimin ya, dan juga di atas salim artinya selamat, itman artinya tenang ya, wa taslim, dan penyerahan ya. Taslim dari kata menyerah diri ya. Yus'idu, yas'adu ya. Ini sa'ida yas'adu, ini wazan bab 4 ya. Yas'adu bithamaratihi, yang bisa mendatangkan kebahagiaan, bithamaratihi, dengan buah dari ilmu tauhid. Thamarah artinya apa? Buah ilmu tauhid. Ya, wa nataijihi, dan buah atau hasil dari pelajaranmu dengan tauhid. Jadi fungsi engkau belajar tauhid pertama apa? Engkau bisa membangun, ini dia. Ini fungsi pertama. Engkau membangun agamamu di atas pondasi yang kokoh, salim, yang selamat. Yang kedua, tenang, yakin. Ya. Tenang ini sebenarnya antum nggak ragu lagi. Ya, antum tenang, nyaman dengan apa yang antum yakini. Wa taslimin, dan juga di atas penyerahan diri, bukan di atas kesombongan. Ya, yas'adu bithamaratihi, ya engkau bisa bahagia dengan buah dari tauhid tadi. Wa nataijihi, dan hasil dari tauhid kita. Ya, maka orang yang tauhidnya salim, insyaallah dia berbahagia. Ya, karena dia yakin ibadahnya selamat, ya, amaliyahnya selamat, jauh dari kesyirikan ya kan. Dan dia yakin apa yang dia imani ini insyaallah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mukadimah, pengantar dari Syekh kenapa kita mesti belajar tauhid ya, atau apa fadilah kita belajar tauhid. Baik, kita lanjut baca. Tafadhal ikhwah yang mau baca. Boleh angkat tangan ya. Di sini ada raise hand ya. Baik, di sini Pak Kasrudin.
Muslim boleh di on Ya, kan? Nah, ya, taib. antum mau baca atau gimana? Baca terjemah Ustaz. Baik, tafadhol, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. I'rab sekalian apa enggak Ustaz? Baca terjemah dulu, nanti i'rabnya natanya. Oh gitu. Nah, Taib. Ad-dinul Islami. ya. Agama Ad-dinul Islam. Islamiyyu. Agama Islam Ustaz ya. Ya. Ad-dinul Islamiyyu, agama Ya. Islam. Nah, itu mengenal tentang agama Islam. Nah. Mengenal tentang agama Islam. Ad-dinul Islamiyyu, dinul Islam, huwallazi Bukan lagi. apa nih? Huwad dinu. Oh ya, huwa ad-dinu alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamallahu bihil adyani wa akma al-adyani salah. khatamallahu bihi al-adya bihi al-adyanu. Al-adyanu salah juga. Waduh. Adyani salah, adyanu salah, sisa satu berarti. Adyana. Adyana. Khatamallahu bihil adyana. Nah. Wa akma. Kenapa adyana? Menjadi maf'ulun bih. Menjadi maf'ul bih, betul. Dari khatama. Khatama min khatama. Wa akmalahu li ibadihi. Wa akmalahu li ibadihi. Betul. Wa atamma bihi alaihim an-ni'mata. Alaihim an-ni'mata. Ya. Wa radihu ini fi'il madhi. Ini kan wa radihu. Fi'il madhinya Pak, radiya. Wa radiyahu lahum dinan. Betul. Dinan. Fala yuqbalu min ahadin dinan siwahu. Qala Allah Ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyina. Nah, lanjut. Baik. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya. Lanjut. Wa qala ta'ala inna ad-dina indallahil islam. Inna ad-dina indallahil islam. Nah. Baik. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik, barakallahu fiik. Terjem. Di atas Ustaz. Ya. Oh, dari ya, awal. Dinul Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ya atau utus kepada hambanya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam adalah agama yang Allah mengutus dengannya. Oh ya, agama Islam adalah agama yang Allah mengutus dengannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Allah menutup dengannya. Allah menutup dengannya adyan itu jam'u min din. Din ya. Namanya adyan. Allah menutup dengannya agama-agama dan menyempurnakannya untuk beribadah kepadanya. Enggak, ibad jama' abdun. Oh iya. Menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Untuk hamba-hambanya ya. Ya. Jadi Allah menutup dengannya agama-agama dan menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Baik, mumtaz. Nyanya kembali ke mana? Untuk hamba-hambanya. Nyanya kembali ke... Bukan nyanya ya, nyanya yang pertama. Libadihi ya. Ya nyanya yang pertama. Yang bihi. Oh iya. Bihi-nya kembali ke mana? Allah menutup dengannya. Nyanya siapa? Ad-din. Ad-din. Ad-din Islami. Iya, dinul Islami. Dinul Islami. Allah menutup dengan agama Islam semua agama yang sebelumnya. Betul. Lanjut, wa tamma bihi, dan Allah menyempurnakan. Wa tamma bihi, dan Allah menyempurnakan dengannya atas mereka sebuah nikmat. Nah, Allah menyempurnakan dengannya atau Allah menyempurnakannya atas mereka sebagai nikmat. Atas mereka sebagai nikmat. Nah, wa radiyahu lahum dinan, dan Allah meridhoinya
kepada mereka, yaitu sebagai agama. Ya, Allah ridhoi Islam itu sebagai agama. Agama. Nah. Ada yang bilang bahwa agama itu nggak boleh, Ustadz, sebab agama itu dari bahasa Sanskerta. Terus Itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Terus gimana Jadi arti kan? Agama itu dikembalikan kepada istilah bahasa Arabnya din. Oh, Jadi din. kalau ya din aja, karena ya dinudinan, ketundukan, ketaatan, kepasrahan gitu. Baik. Baik, lanjut. Ini nggak apa-apa, ini istilah. Ada kaidah la musyah fil istilah ya. Maksudnya antum pakai din orang nggak paham ya kan? Nah, maka ya udah pakai bahasa yang orang paham. Oh iya. Baik. Fala yuqbalu min ahadidinan siwahu. Dan jangan dan apa nih? Yuqbalu tidak diterima dan tidak diterima salah min satu ahadin. dari agama. Bukan. La yuqbalu min ahadin, tidak diterima dari seorang pun. Oh, dan maka tidak diterima dari seorang pun agama selainnya. Betul. Misalnya kalau ada orang datang membawa agama baru, dia katakan ini agama saya dari Tuhan katanya. Maka kita terima atau tidak? Tidak diterima. Ini maksudnya. Baik. Mana dalilnya bahwasanya agama Islam itu adalah agama sempurna? Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun, tidaklah Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi adalah utusan Allah dan sebagai penutup para nabi." Ya. Ini dalil untuk yang mana? Untuk yang fala yuqbalu min ahadidinan. Bukan. Dalil untuk yang pertama, khatamallahu bihi al-adyan. Khatamallahu, ya. Baik. Ini bagus nih antum kalau ini antum kasih nomor kalau yang punya buku. Nah, jadi agama Islam itu apa? Ini rincian. Pertama, ini dia. Ini satu. Khatamallahu bihi al-adyan. Mana dalilnya? Ini dia, surat Al-Ahzab. Maka Al-Ahzab ya. Enggak ada keterangannya, Ustaz. Ya, ini berarti disuruh kita mencari sendiri. Baik. Mana dalil bahwasanya yang kedua Allah sempurnakan Islam sebagai nikmat? Mana dalilnya? Nah, ini dalil kedua. Al-Maidah ayat 3. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini sudah kita baca. Oh ya. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakum, dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Ya, mumtaz. Atau dibalik bisa. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, boleh. Boleh, Ustaz. Karena jar majrur ini kan dia posisinya bisa dimanapun ya. Ini dalil untuk yang kedua, bahwasanya Allah atamma bihi alaihim ni'mah wa radiyahu lahum. Allah ridho bagi mereka Islam sebagai agama mereka ya kan. Baik, mana dalil yang ketiga? Fala yuqbalu min ahadin dinan siwah. Ini yang ketiga. Bawahnya lanjut. Inna dina. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini dalil untuk yang mana? Yang tadi, yang terakhir tadi. Ya, dalil untuk bahwasanya agama yang kurang gede, Ustaz. Enggak kelihatan. Ya, baik, barakallahu fiik. Ana tadi mau ngecek ini. Baik, lanjut. Dalil bahwasanya Allah tidak terima agama selain agama Islam. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari ya agama selain Islam, ya, maka sekali-kali tidak akan diterima ya darinya, dan dia di akhirat nanti maka termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Barakallahu fiik, Pak Khairuddin. Barakallahu fiik. Baik, ini ada yang salah tadi. Inna dina indallahi al-Islam. Ini salah ya, al-Islamu. 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 Lima ada, Ustaz. Khabar inna. Khabar inna. Inna dina indallahi al-Islamu. Khabar inna. Kenapa bukan khabar inanya itu indallahi? Hah? Khabar inanya itu indallahi. Bukan. Maknanya apa? Sesungguhnya agama itu adalah Islam yang ada di sisi Allah.
yang di sisi Allah. Oh iya iya. Maka indallah ini zaraf hanya sekedar zaraf untuk pengantar ya. Pengantar. Nah, maka kalau antum putar ayatnya dengan susunan susunan nahunya innad dina al-islamu indallahi. Gitu ya. Oh iya iya. Baik. Jazakallah. Baik, ada yang lanjut. Ada yang mau bertanya tentang i'rab mungkin? Baik, ada yang bertanya Pak Khairudin ya. Baik. Ya. Tadi kita udah baca, alhamdulillah lancar ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, al-yauma di ayat tadi. Qala Allah Ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apa i'rab al-yauma? Al-yauma itu sebagai apa nih? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ya. Maf'ul bih dari siapa? Akmaltu. Akmaltu maf'ul bihnya dinakum. Oh. Akmaltu lakum dinakum. Al-yauma ini zaraf zaman, Pak. Oh, zaraf zaman. Oh iya ya. Kan. Zaraf ya. Zaman hukumnya mansub. Mansub. Apa i'rab aba ahadin? Ayat setelahnya di atasnya. Maka Muhammad Aba Ustaz. Aba khobar kana dari Muhammad. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf ahadin mudhafun ilaih. Ahadin mudhaf ilaih. Khobar kana hukumnya apa? Pak Khairudin. Khobar kana hukumnya marfu mansub. Marfu. Khobar kana marfu. Kalau mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah. Mana fathah? Aba. Alif. Tanda alif. Alif. Karena asmaul khamsah. Nah, ahadin mudhafun ilaih. Barakallahu fi Pak Khairudin, jazakallahu khair. Baik, insyaallah kita gilirkan ke yang lain ya. Ya, taib. Jazakallahu Ustaz. Baik, man yaqra? Coba yang mau boleh angkat tangan, ntar ana on kan. Kalau enggak kita ambil yang dari list ya. Yang pertama tadi yang list siapa? Bu Nova ya? Bu Nova hadir? Nah, Ustaz, hadir. Baik, tafadhal Bu Nova antum yuk akmil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah muallif rahimahullah ta'ala وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا ya. Dana yadinu fi'ilnya. An yadinu Allah Ta'ala bihi. Enggak, an yadinu li. Ini kalau enggak ada alif bacanya lillahi. Oh iya lillahi. Lillahi ta'ala bihi. Faqala mukhatiban. Mukhatiban. Mukhatiban Rasulullah. Rasulu salah. Rasula betul. Ini maf'ul bih dari mukhatiban. Mukhatiban Rasulullahi. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Fa'amanu billahi wa rusulihi. Fa'aminu billahi wa rusulihi an-nabi. Ya. Salah. Ma'tuf. Badal afwan. An-nabiyyi al-ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Ya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Baik, lanjut satu lagi. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi
min hadil ummati Yahudi. Nah. Yahudi wala nas Yahudiyin. Yahudiyin. Enggak, salah. Yahudiyun. Oh, Yahudiyun. Badal ke ahadun, badal kepada fa'il. Oh, badal kepada fa'il. Yahudiyun wala Nasraniyun. Tumma yamutu walam yu'min billadhi arsaltu bihi illa kana min karena man karena min ashabin nar. Nari. Mumtaz. Barakallahu fiik. Terjem. Nah, di sini ya, waqad faradallah artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas seluruh manusia untuk untuk beragama ya, ya. Untuk beragama kepada Allah Ta'ala dengannya. Dengannya kembali ke siapa? Allah. Salah. Maksud. Din ya, Ustaz? Ya, Islam. Islam ya? Nah. Oh, berarti masih lanjut paragraf yang tadi ya, Ustaz? Ya, ini kan ibarat kesimpulan nih. Ya, Allah telah memfardukan terhadap semua manusia untuk menyerahkan diri kepadanya, berserah diri ya. Din itu kan dia berserah diri. Atau untuk beragama kepadanya, kepada Allah. Dengannya itu dengan agama Islam. Nah, ini sekarang kita akan bahas dalil bahwasannya agama Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima sejak diutusnya Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang mengatakan agama Nasrani, Yahudi bisa masuk surga, ya, zaman sekarang ya maksudnya, maka ini fatal dan menyalahi akidah Islam ya. Nah, mana dalilnya nih? Sekarang kita akan lihat dalilnya. Faqala, lanjut. Faqala, Allah berfirman kepada mukhatibah itu yang diajak bicara ya, Ustaz? Betul. Faqala mukhatiban. Allah berfirman yaitu mukhatiban Rasulullah. Rasulullah maf'ul bih, yaitu Allah berfirman menyeru Rasulullah. Mukhatiban dia menyeru. Nah. Oh, mukhatiban menyeru. Mana firman Allah? Katakanlah ya Muhammad. Katakanlah ya Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya, yang untuknya, yang miliknya segala kekuasaan langit yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Dan tidak ada ilah selain Dia, kembali ke Allah. Yuhyi untuk Yuhyi yang maha menghidupkan dan matiku. Oh ya, yang maha menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman ya. Yang dia beriman kepada Allah dan kalimatnya. Dan ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Siapa dia? Kalian mendapat la'allakum Rasulullah. Ikutilah Rasul supaya kalian mendapat petunjuk. Baik, ini dalil bahwasanya Allah menyeru untuk semua manusia masuk Islam. Maka kalau ada yang nggak mau masuk, berarti udah kafir, nggak bisa diterima agamanya. Mana dalil itu tadi? Katakanlah Muhammad, hai manusia, semuanya aku adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya, jami'an. Bukan sebagian, bukan kepada kaum Arab saja, bukan kepada golongan Quraisy saja, ya kan? Berarti untuk semuanya. Lanjut, wa fi sahih Muslimin. Dan dalam sahih Muslim, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, walladzi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya, ini namanya sumpah qasam. Ini wawunya qasam. Oh, walladzi. Nah, maksud. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidaklah aku la yasma'u bi. Ahadun fa'ilnya.
Tidaklah seorang tidaklah seorang mendengar aku tentangku dari umat Yahudi dari atau dari umat ini Yahudiyun, baik dia Yahudi atau Nasrani. Atau dia Nasrani, kemudian dia mati dengan tidak beriman. Dengan apa? Dengan tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, kecuali dia termasuk dari penghuni neraka. Penghuni neraka. Nah, ini dalil sahih Muslim, malahan sahih ya, dan banyak orang belum mengetahuinya. Dalil bahwasanya Yahudi Nasrani yang nggak mau beriman, sebanyak apapun amalannya di dunia, semulia apapun dia dunia, sedermawan apapun dia dunia, kalau dia nggak beriman dengan Islam, maka dia ashabun nar. Ya, karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang Islam, mendengar tentang kerasulanku, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak bersyahadat, kecuali dia bagian dari penghuni neraka. Baik, jazakallah khair Ustaz Abu Nafa. Baik, mana kita tanya i'rab berapa? Baik. Mukhatiban apa i'rab mukhatiban? Mukhatiban tamyiz maksud. Tamyiz salah. Mukhatiban. Ahwan. Mukhatiban. Faqala mukhatiban. Ini faqala mukhatiban. Kenapa mansub? Mansub karena maf'ulun bihi. Maf'ul bih salah. Karena qala enggak butuh maf'ul di sini. Maf'ul min ajli bukan, Ustaz? Bukan maf'ul min ajli. Bukan. Ya, hal bukan juga, Ustaz. Apa? Hal, nam. Mumtaz. Mukhatiban hal. Ya, faqala mukhatiban Rasulullah. Mukhatiban hal. Di antara atau maf'ul mutlak. Bukan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu dia masdar. Maf'ul mutlak, Ustaz. Maf'ul mutlak itu harus dalam bentuk masdar. Ini membentuk isim fa'il. Mukhatiban ini wazan isim fa'il. Baik. Lanjut, rasulu, apa i'rab rasulu? Yang di mana, Ustaz? Nah, garisi. Itu lihat layar aja. Qul ya ayyuhal nabi inni rasulullah. Khobar inna. Nah. Khobar inna wa huwa mudhaf. Nah, mumtaz. Baik, lanjut. Satu lagi. Baik, al-ummi, apa i'rab al-ummi? Na'at, Ustaz. Na'at, salah. Al-nabiyyi badal, Ustaz. Badal. Taib, na'at. Antum bilang na'at tadi ya? Na'at. Betul ya, na'at ya. Fa'aminu billahi wa rasulihi. An-nabi apa? An-nabi baru badal. Al-ummi ini na'at kepada nabi. Ya, ada satu faedah bisa kita ambil di sini. Kata ulama, kalau antum lihat di Al-Qur'an, ketika Allah menyeru Nabi Muhammad SAW, beliau nggak pernah menyeru Nabi dengan nama. Beliau menyerunya dengan gelar kenabian atau gelar kerasulan. Ini diantara bentuk pengagungan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda sama Nabi lainnya. Di Al-Quran Allah panggil dengan namanya. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Lut, ya Ishak. Ya kan? Tapi di Al-Quran antum nggak pernah jumpai ya Muhammad, nggak ada. Allah menyeru dengan laqab kenabian. Ya ayyuhan nabi. Jadi di sini juga Allah mengambil apa? Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabi. Ya, an-nabi. Maka ini gelar bentuk pengagungan atau bentuk kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi. Baik, Yahudiyun. Apa arti Yahudiyun? Fa'il, Ustaz. Badal dari ahadun. Baik, barakallahu fiik. An-nari terakhir, ashabin nari. Mudhaf ilaih bukan, Ustaz. Ashabin nari mudhafun ilaih dari ashab. Ashabi. Jazakallahu khair Ustaz Abu Nova. Jazakallahu khair, Ustaz. Man yukmil, siapa yang mau melanjutkan? Boleh angkat tangan atau boleh on kan? Nah, yang sudah enggak lagi ya. Yang kita gilirkan yang belum. Ketagihan, Ustaz. Ketagihan Pak Ustaz Datai. Insyaallah
Insyaallah nanti kalau nggak ada lagi Pak Kharudin. Nah. Boleh ini Ustaz Abu Jibrin. Masya Allah. Man ismuka ya akhil karim. Ana Muhammad Azani. Masya Allah. Akhukum fillah. Muhammad Azani. Min Misri ya. Min Misri. Anta Misri. Masya Allah. Ana Indonesia. Insya Allah. Barakallahu fiik. Taib Iqra. Ana mau hilangkan ini. Coretan-coretan ini di mana ya? Oh, clear ya. Taib, lanjut. Wal imanu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imanu bihi tasdiqun ma jaa bihi ma'al qabuli wal id'a wal id'anu la ma'al qabuli wal id'ani wal id'ani la mujarrad at-tasdiqi ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان. Baik, perhatikan dulu sampai sini. Dan wal imanu bihi, dan mengimaninya, artinya mengimani agama Islam, betul Ustaz? Nah, atau iman kepada Islam itu adalah dengan cara gitu ya. Apa? Mengimani atau beriman kepada Islam itu dengan cara tasdiqun ma jaa bihi ma'al qabul, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi atau apa yang datang darinya Islam itu, ma'al qabul, dengan menerimanya. Wal qabul, tasdik artinya membenarkan disertai qabul. Qabul itu artinya menerimanya tanpa menolak. Nah, wal iz'an, berarti iz'an? Wal iz'an ini al-iqrar atau meyakini. Nah, iz'an lebih kepada tunduk ya. Pasrah, tunduk, pasrah. Ya. Tunduk artinya bukan menolak, bukan membantah, bukan menrot ya. La mujarrad tasdik, lanjut, bukan sekedar, mujarrad yang sekedar. Bukan sekedar membenarkan saja. Nah, maka ini penting nih kita memahami definisi iman. Iman tuh kalau antum artikan iman itu hanya sekedar tasdik, ini kurang pas. Ya harus disertai qabul dan harus disertai iz'an. Ya qabul artinya menerimanya dengan ikhlas dan iz'an dan tunduk dengan aturan-aturannya. Baik. Kenapa kalau sekedar pembenaran tidak pas? Nah, ini lanjutannya. Walihada, dan oleh karena itu lam yakun Abu Talib, dulunya Abu Talib itu tidak beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nggak perlu datikan dulunya. Oleh sebab ini, bukanlah Abu Talib itu bagian dari orang yang beriman. Beriman dengan Rasul. Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'a tasdiqihi. Ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi. Bersama dengan mempercayai atau membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, wa syahadatihi, agama Islam itu. Wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan, dan persaksian dia bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah sebaik-baik agama. Sebaik-baik agama. Ini dalil Ahsantum Ustaz Azani, ini dalil bahwasanya kalau orang hanya sekedar meyakini atau membenarkan dari hati, tapi dia nggak mau tunduk, nggak mau patuh, dan nggak mau melafazkan, maka dia bukan mukmin ya. Maka siapakah orang yang lebih mempercayai dari Abu Talib, paman Nabi SAW? Tapi kata Nabi SAW, Abu Talib ini adalah penghuni neraka. Ya kan, kata Nabi SAW, laula ana lakana min darkil asfali minan nar. Allah bukan karena syafaatku, maka Abu Talib ini neraka paling jahanam, neraka jahanam paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi, Allah ringankan azabnya. Tapi dia nggak sampai kepada batas masuk surga, dia masih di neraka meskipun azabnya paling ringan dari semua orang kafir ya. Ya, padahal Abu Talib dia tasdik, dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dia bersaksi bahwasanya Islam itu adalah sebaik-baik agama. Ya, maka kalau antum sekedar artikan iman itu tasdik, maka ini tidak pas ya. Lanjut Sa'zani, wad-dinul islami, satu lagi. Wad-dinul islamiyyu mutadammanun li jami'il masalihi mutadamminun li jami'il masalihi allati tadammanatha al-adyanu as-sabiqatu. Ya. Mutamayyizun
mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Qala Allah Ta'ala mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wasallam anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Nah. Wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin anna tamassuka bihi la yunafi masalihul ummati. Masalihah. La yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin wa makanin. Au makanin. Bal huwa silahuha. Salah. Masdar dari saluha salahun. Salahuha. Bal huwa salahuha. Walaysa ma'na dhalika annahu khadi'un li kulli zamanin wa makanin wa ummatin kama yuriduhu ba'dun nasi. Mumtaz. Tarjim. Dan agama Islam mencakup bagi semua masalih, kebaikan yang tercakup di dalamnya agama-agama yang terdahulu. Maksudnya, lanjut. Nah, lanjut. Maksudnya agama Islam itu mencakup semua masalah yang udah ada di agama sebelumnya. Mutamayyizun 'alaiha, dan dia memiliki nilai lebih. Jadi Islam ada nilai lebihnya atau memiliki keistimewaan dari yang lainnya. Mutamayyiz apa? Keistimewaannya dari yang lainnya gitu ya. Dia memiliki keistimewaan dari yang lainnya, dari agama-agama yang sebelumnya, maksudnya bikaunihi salihan likulli zamanin. Bahwasanya agama Islam itu salihan, cocok untuk semua zaman, semua waktu dan umat dan umat. Santum. Maka ini membedakan Islam dengan agama lainnya. Kalau agama sebelum kita itu hanya terbatas terhadap umat tertentu, zaman tertentu, dan tempat tertentu. Ya, seperti agamanya Musa, ini khusus untuk pengikut Musa, Bani Israel. Ya kan? Begitu juga agama yang lainnya, dan terbatas di waktu tertentu, yaitu di waktu, di zaman ketika belum datang risalah yang lainnya. Beda sama Islam, dia tidak terikat lagi sama waktu, tempat, dan umat. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami telah menurunkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad maksudnya, al-kitaba bil haqqi, suatu kitab yang benar. Yang hak. Dengan hak. Dengan benar. Ya, dengan hak. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, sebagai pembenar, membenarkan lima baina yadayhi minal kitab, apa yang ada di kitab-kitab yang sebelumnya maksudnya. Ya. Wa muhaiminan alaih. Ini apa? Muhaiminan artinya menghimpun apa yang ada di kitab Indonesia. Menghimpun, ya. Wa ma'na kaunihi salihan likulli zamanin, maksud dari perkataan kaunihi salihan likulli zaman, dia itu cocok di setiap zaman dan tempat dan umat itu. Anna bahwa berpegang bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zamanin. Berpegang dengannya Islam itu tidak la yunafi masalihal ummah. Termasuk artinya memeluknya. Termasuk artinya memeluk Islam. Memeluknya ya. Bahwa dengan memeluk Islam itu tidak yunafi masalihal ummah fi ayyi zamanin wa makanin. Tidak menghilangkan kemaslahatan ummah di setiap zaman atau di setiap zaman atau di setiap makan atau di setiap tempat. Bal huwa salahuha, akan tetapi dia sebagai memperbaikinya, sebagai memperbaiki atau penyempurna. Ya. Dia tidak menafikan maslahat di waktu kapanpun atau di tempat manapun, malahan agama Islam memperbaiki
atau memberi maslahat yang baru. Dia bukan menghilangkan maslahat yang ada, malahan Islam itu mendatangkan maslahat yang baru. Nah, ini maksudnya ya. Walaisa makna dzalika. Walaisa makna, dan bukanlah maknanya dan bukanlah makna soleh di sana tadi annahu qadi'un li kulli zamanin, bahwa dia menghilangkan enggak, khadi' tunduk. Bukanlah makna agama Islam itu cocok di semua tempat dan waktu, maksudnya bukanlah cocok di situ, soleh di situ bukannya tunduk. Itu tunduk terhadap zaman, makan dan umat. Tunduk terhadap waktu, tempat dan umat. Kama yuriduhu ba'dun nas, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian manusia. Nah, ini maksudnya ketika Allah mengatakan agama Islam itu, atau ketika ulama mengatakan agama Islam itu salih likulli zaman wa makan, agama Islam itu salih artinya salih artinya bagus, cocok untuk semua tempat dan waktu. Sebagian menafsirkan salih di sini artinya tunduk. Artinya Islam itu tunduk dengan waktu tertentu, zaman tertentu. Maka konsekuensinya agama Islam itu boleh direvisi ya ketika zaman kita udah berbeda dengan zaman sebelumnya, boleh direvisi karena dia tunduk dengan waktu tertentu dan zaman tertentu, tempat tertentu katanya. Maka dirot di sini oleh Syekh bahwasanya salih di situ bukan tunduk, bukan khadi'un, tapi salih di situ adalah salah, yaitu memperbaiki. Jadi salih bukan tunduk tapi mendatangkan maslahat. Dia memperbaiki apa yang ada yang kerusakan di zaman tersebut. Maka Islam tawabitnya, ketentuannya, pokok-pokoknya itu tidak akan berubah dengan waktu, dengan tempat, ya, dengan masa, dengan umat tertentu, tidak. Maka nggak ada yang namanya Islam Nusantara yang mereka inginkan dengan syariat yang berbeda. Enggak, semua sama. Baik Islam Arab, Islam Mesir, semuanya sama. Ya, ini yang diinginkan dari kalimat ini. Jazakallah khair Ustaz Azani, barakallahu fiik. Jazana wa iyyakum. Baik. Man yukmil? Ana Ustaz. Tafadhal. Ma ismuka? Casrudin Ustaz. Casrudin, Pak Casrudin lagi. Maksudnya sudah. Iya, Ustaz. Kita giliran dulu. Yang lain kalau ada yang banyak. Ustaz. Man? Rizki. Tafadhal Rizki. Dinul Islam. Nah, wadinul Islamiyu. Wadinul Islamiyu huwa dinul haqqi alladhi dhamina Allahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqut tamassuki an yansurahu. Wa yazharuhu ala man. Ini fi'il mazid. Wa yuzhirahu. Wa yuzhirahu ala man sawahu siwahu. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyazharuhu ala dini liyuzhirahu ala dini kullihi. Ya, betul. Walau karihal musyrikun. Mumtaz, tarjim. Dan agama Islam, dia adalah agama yang hak, yang Allah Ta'ala jamin bagi siapa yang memeluk agama tersebut, berpegang teguh, dengan benar-benar termasuk ya, dengan benar-benar berpegang teguh. Allah jamin apa? An yansurahu. Allah jamin Allah akan menolongnya. Artinya menolong di sini maksud memenangkannya. Wa yuzhirahu ala man siwa. Wa yuzhirahu ala siwahu. Mengunggulkan. Yuzhir artinya mengunggulkannya. Mendohirkan. Mengunggulkannya di atas yang lainnya, di atas agama yang lainnya, atau di atas orang-orang yang bukan agama Islam. Nah, mana dalilnya? Allah berfirman, waladhi arsala. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar. Huda di sini maksudnya Al-Quran ya. Jadi sebagian maksudnya Al-Quran. Allah mengutus Rasul dengan Al-Quran dan dengan agama yang benar hak liyuzhirahu, untuk menunggulkannya
Memenangkannya maksudnya? Atas agama yang lain. Atas agama yang lainnya. Ala dini kulli, atas agama yang, atas semua agama. Walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Meskipun orang musyrik itu benci ya, tidak suka. Nah, ini dalil bahwasanya Islam itu akan menang sampai akhir zaman. Maksudnya dibunuh semua umat Islam di atas dunia, Islam ini nggak akan hilang ya. Karena Allah sudah jamin bahwasanya agama Islam ini akan kokoh, akan hidup, akan tetap bertahan sampai akhir zaman. Ya, ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, apakah kita sebagai orang yang menolong agama tersebut, bagian dari orang memenangkan tersebut, atau malahan orang-orang yang dikalahkan oleh musuhnya karena tidak berpegang ya. Maka Allah di sini jamin dengan syarat apa? Tamasuk, dengan syarat dia memang benar-benar berpegang teguh dengan agama Islam itu, dengan syariahnya dan akidahnya. Dan ini dibuktikan oleh zaman sebelum kita, di zaman kekhalifahan, di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, dan khalifah setelahnya Abbasiyah. Bukti bahwasanya mereka berhasil menaklukkan imperium-imperium yang sebelumnya yang sudah kokoh bertahun-tahun, berabad-abad, tapi bisa dikalahkan ya dengan kekuatan Islam ya, dengan kekuatan iman. Ya, kenapa sekarang kita susah menang? Karena ya kembali ke sini. Ya, karena sudah mulai kendor, sudah mulai tidak termasuk lagi, maka kita tunggu orang-orang yang memang termasuk, maka insya Allah akan tolong. Baik. Rizky, antum i'rabkan di sini. Apa i'rab Allahu? Dominallahu. Dominallah fa'il. Fa'il. Taib. Apa i'rab an yansurahu? Satu kalimat itu. Ya. Kalau an kan huruf nasab, yansura fi'il mudhari' mansub. Nah, di posisinya dalam kalimat ini sebagai apa? Ini memang ini kalau di nahunya udah tingkat lanjut ini. Khobar bukan? Apa? Khobar. Khobar bukan? Ini namanya an masdariyah, betul? Masdar muawwal ya kan? Semua masdar muawwal itu punya i'rab dalam kalimat. Dia seperti isim biasa, seperti masdar. Maka dia memiliki i'rab tambahan. Ya. Apa i'rabnya di sini? Ada yang lain mungkin yang tahu boleh? Sebagai hal, Ustaz? Sebagai hal bukan? Nah, dia kembali ke sini. Dinul haqqi alladzi daminallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqa tamassuk an yansurahu. Khabar salah? Ada? Kuncinya di sini. Di sini. Taukid. Bukan taukid. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Santum. Artinya apa? Allah jamin dia. Allah jamin apa? Apa yang Allah jamin terhadap orang yang berpegang teguh dengan Islam? Kemenangan ya kan? Berarti Allah jamin kemenangan. Maka kemenangan ini adalah maf'ul bih dari domina. Maka kalau antum kembalikan dia ke asalnya, bisa. Dominallahu nasrahu. Daminallahu ta'ala liman tamassaka bihaqqa tamassuk nasrahu. Maka nasrahu maf'ul bih dari domina ya. Nah, barakallahu fiik. Baik, lanjut. Rizky, Rasulahu apa i'rabnya? Arsala rasulahu. Ya. Rasulahu Maf'ulun bih, maf'ul bih dari arsala. Arsala mana fa'ilnya? Huwa. Dhamir mustatir huwa. Kembali ke siapa? Kembali ke mana? Kembali ke huwa yang di awal. Itu Allah ya. Baik, mumtaz. Baik. Kullihi, apa i'rab kullihi? Taukid. Taukid. Asantum, taukid dari ad-dini ya. Baik, walau karihal musyrikun. Al-musyrikun? Walau karihal musyrikun. Fa'il. Fa'il dari kariha. Fa'il marfu, apa tanda rafa'nya? Al-waw. Al-waw. Kenapa al-waw? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Barakallahu fiik Ustaz Rizky. Baik, teman-teman satu paragraf lagi lanjut. Qala ta'ala.
Qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati liyastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim min qablihim waliyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani, lanjut. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Mumtaz. Tarjim. Sampai sini insyaallah. Dan Allah berfirman, Allah berjanji. Wa'ada, Allah menjanjikan. Allah menjanjikan bagi siapa yang beriman kepadanya. Allah menjanjikan terhadap orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang beramal soleh. Untuk menguasai. Ya, la yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan mereka menguasai ya. Allah menjadikan mereka khalifah. Atau menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Untuk menjadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Ya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka menjadi khalifah. Ini janji Allah untuk orang yang beriman yang berpegang teguh, Allah jadikan dia khalifah. Maksudnya dia menguasai bumi. Maka dia menang ya. Nah, mana janji Allah yang kedua? Wala yumakkinanna lahum. Artinya Allah akan meneguhkan, memperkuat bagi mereka, mengokohkan mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Dan janji Allah yang ketiga apa untuk orang yang beriman? Menggantikan Allah akan ganti mereka setelah ketakutan dengan keamanan. Kenapa? Ya'budunani, apa artinya? Ini syarat ya. Syarat antum bisa mendapatkan yang tiga tadi. Yang pertama tadi bisa menjadi khalifah, artinya menguasai bumi, menang di atas bumi. Yang kedua, Allah kokohkan kita dalam beragama. Yang ketiga, Allah ganti semua ketakutan, semua kesedihan dengan keamanan, kebahagiaan. Syaratnya apa? Ya'budunani. Artinya mereka beribadah kepadaku dan tidak bersyirik kepadaku, tidak mensekutukanku dengan apapun ya. Wa man kafara ba'da dzalik, lanjut. Bagi siapa yang kufur setelah itu, maka mereka orang-orang fasik. Adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Baik. Man yukmil. Salah satu lagi ya, biar siap-siap mau iftar yang berbuka. Salah satu paragraf lagi, satu orang lagi insyaallah yang kita panggil. Baik, silakan yang mau baca. Boleh langsung. Kalau nggak kita panggil. Ya, Wadinul Islami sampai dari sini. Saya Pak Asep Yama. Pak Asep Yama hadir? Kita urutkan aja ya. Pak Muhammad izin ya. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki hadir? Iya. Baik, antum melanjutkan. Lanjut. Nah. Ad-dinul Islami aqidatu wa syari'ah wa syari'atun. Ya. Wa huwa kamilun fi aqidatihi wa syari'atihi wa syara'ihi. Wa syara'ihi ya. Lanjut, ya'muru al-awwal. Al-awwal ya'muru bit tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Ya. As-tsani ya'muru bis sidqi wa yanha 'anil kadhibi. Ya. Salis ya'muru bil adli wa yanha 'anil jur. Ya. Ar-rabi' ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanah. Ya, khiyanati.
ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghazri. Ya. Hai. Sadis ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil 'uquqi. Sabi ya'muru bi silatil arhami wa hum al-aqaribi wa yanha 'anil wa hum al-aqaribu wa yanha 'anil qati'ati. Ya. Qati'ati. Ya'muru bi husnil jawari wa yanha wa yanha an sayyi'ihi. Wa yanha 'anis sayyi'ihi. Ya. Baik, sampai sini artikan. Nah. Dan agama Islam adalah akidah dan syariat. Ya. Dan maka dia sempurna dengan akidahnya dan syariat-syariatnya. Ya. Nah. Yang pertama di antara bentuk kesempurnaan agama Islam menyuruh kepada tauhid, kepada mentauhidkan Allah dan melarang atas kesyirikan. Ya. Kedua menyuruh kepada kejujuran dan melarang dari kedustaan. Ya. Ketiga menyuruh kepada keadilan dan melarang dari ketidakadilan. Ya, jujur bisa khianat ya. Atau lawan adil apa zalim ya. 4 menyuruh kepada amanah dan melarang dari khianatan. Ya, melarang khianat. Yang 5 lanjut. Menyuruh kepada al-wafa, kesetiaan. Ya. Wafa ini kesetiaan atau menepati janji ya, bisa wafaul ahdi ya. Dan melarang dari ingkar. Ya, ingkar atau khianat boleh. Nah. Yang ke-6 dan menyuruh kepada berbuat baik kepada orang tua dan melarang dari durhakaan. Kedurhakaan. 7 menyuruh kepada bersilaturahim dan mereka kerabat-kerabat. Ya. Dan melarang dari memutus hubungan ya. Terakhir menyuruh kepada husnul jawar. Husnul jiwar yaitu memperbaiki hubungan dengan tetangga, ya jiwar tetangga. Berbuat baik dengan tetangga dan melarang dari sayyi'ihi, menyakitinya ya, mengganggunya. Baik. Barakallahu fiik, Ustaz Muhammad Rifki ya. Iya. Antum i'rabkan berapa yang kita tanya. Baik. Aqidatun, apa i'rab aqidatun? Mubtada. Aqidatun mubtada atau khabar? Khabar dari ad-dinu al-islam. Ad-dinu al-islam. Baik. Kamilun? Wa kamilun. Mubtada. Khabar. Khabar juga dari huwa. Ya, santum. Baik. Ya, muru bil adil ini mudah ya. Ini gampang semua ya. Baik. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Rifki. Muhammad Rifki ya. Baik. Man yaqra selanjutnya Fatur Rahman Habibi. Hadir Pak Fatur Rahman. Ya, satu lagi menyempurnakan satu paragraf ini biar besok masuk kita pembahasan yang baru yaitu tentang rukun Islam ya. Baik. Baik. Siapa mau baca? Saya. Baik, terakhir panggil aja ya. Ustaz Fikar hadir, Ustaz Fikar. Hadir, Ustaz. Baik. Ustaz Fikar, antum baca paragraf terakhir ini.
Wa amwam qawlu anna islamu wa umumul qawli anna al-islamu anna huruf nasab anna al-islama ay anna al-islama ya'muru bikulli khalqi fadila. Ini bukan khalqin, khuluqin fadilin wa baini wayanha an kulli khuluqin safilin. Mumtaz. Satu lagi lanjut wa ya'muru bikulli amalin sholihin ya wayanha an kulli amalin sayyin. Baik, lanjut. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Wal baghi ya'izukum la'alakum tazakkarun. Baik, Mumtaz, tarjim. Wa umumul qawli. Apa arti umumul qawli? Itu kesimpulan umumnya gitu ya. Kesimpulan umumnya bahwasanya Islam menyeru kepada semua akhlak yang baik ya. Yang baik dan melarang dari semua yang buruk. Akhlak yang buruk ya, akhlak yang rendah ya. Buruk. Nah, ya. Tapi artinya yang buruk ya, yang rendah. Wa ya'muru bikulli amalin shalih, lanjut, dan menyuruh pada amal yang soleh dan melarang amal yang buruk. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menyeru kepada keadilan. Ya. Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat baik. Ihsan. Dan ita idul qurba, yaitu memberi kepada karib kerabat, memberi bantuan maksudnya, menolong karib kerabat, dan melarang dari fahsya, berbuat keji ya. Berbuat keji dan buat munkar. Wal bagi permusuhan. Ya, ya'idukum. Allah mengingatkan kalian agar kalian tazakkarun, mengambil pelajaran. Ya, atau mengambil peringatan. Baik. Barakallahu fiik Ustaz Fikar. Baik, untuk mirapkan al-islama. Kenapa baca al-islama? Al-islama maf'ulun bih. Maf'ul bih dari mana? Ini kuncinya anna. Anna berarti isim anna. Fadilin, apa ya fadilin? Akhlak yang mulia. Yang mulia apa? Akhlak yang mulia, berarti ini mudhofun ilaih, Ustaz. Yang mulia, naat. Naat. Oh, yang ada yang ya. Naat berarti. Yang khuluqin baru mudhofun ilaih dari kulli ya. Mumtaz. Sama ya, amalin salihin taib. Baik. Al-Qur'an Azi, apa ya Zi ini? Zi ini Asmaul Khamsah. Ya, dia Asmaul Khamsah. I'rabnya apa? I'rabnya berarti, kenapa dibaca Zi bukan Zu? Kenapa dibaca Zi? Dari itai. Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih majrur, apa tanda jarnya? Kasroh. Salah kasroh. Ya di sini. Ya. Ya, karena asmaul khamsah.
Hamzah, ya. Maka al-qurba apa i'rabnya? Ini tawabi, Ustaz. Enggak, setelah asmaul khamsah. Setelah kamu udah nilai. Mudhafun ilaih. Nah, maka al-qurba. Berarti dia isim ghairu munsharif ya? Nah, bukan. Kenapa kurba dibaca bukan kurbi? Bukan isim ghairu munsharif ini. Ini namanya isim Mangkus. Oh, isim mangkus. Bukan mangkus, maksur. Kalau mangkus itu yang maksur. Nah, isim maksur. Kebalikannya. Kasroh muqaddarah ya. Kalau ghairu munsharif itu bukan kasroh muqaddarah, dia fathah. Jadi ini bedanya ya. Jadi antum baca kurba ini isim maksur bukan ghairu munsharif. Karena akhirnya alif. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sampai di sini insyaallah. Nah, besok kita atau ahad depan kita masuk bab yang paling atau bab inti dari kitab kita adalah mengenal tentang rukun Islam, arkanul Islam. Nah, untuk kelancaran dipersiapkan dulu di rumah ya. Biasakan 5 halaman dari yang akan kita baca. Karena insya Allah kita usahakan 5 atau 6 halaman. Maka di rumah dibaca dulu, baru nanti setelah datang kajian kita bisa baca langsung ya. Insya Allah nanti untuk baca kita seperti ini ya. Jadi yang mau baca udah on kan audionya, boleh untuk baca ya. Nah, kalau enggak kita panggil sesuai yang nama yang udah ada list. Ya, baik. Jazakumullah khair ikhwah, barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya terkait modul kita terkait apa yang kita baca hari ini mungkin? Ya. Ini mukadimah ya, ini baru pengantar ya. Jadi kita belum masuk bab inti. Ya, hari ini kita dapat satu materi tentang mengenal agama Islam ya. Ya, di sini tadi sudah dikenalkan Islam itu apa, komponennya apa saja, kelebihannya apa saja dengan disertai dalil-dalilnya. Maka ini kita simpan ya dan kita pahami. Ya, bisa dimurajaah lagi di rumah insyaallah taala. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita siap-siap untuk berbuka puasa. Ahsanallahu ilaikum. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.